Geografis Kabupaten Sigi segera dimulai. Yang kami hormati Bapak Sekda Kabupaten Maluku Selatan, dan kami hormati tim dari UNIPA, dan kami hormati Bapak Ibu pimpinan organisasi perangkat daerah, para kepala bagian dan asisten Sekda Kabupaten Maluku Selatan, dan kami hormati pimpinan dari PT Cokran Transiki, tamu undangan yang berbahagia. Baik, kita akan mulai acara kita pada siang hari ini. Perkenankan kami akan membacakan sunan acara kita, yaitu yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat arahan dan sambutan sekaligus membuka acara-acara resmi dari Bapak Sekda, yang kelima penutup, dan acara selanjutnya pemaparan materi dari tim dari UNIPA. Dengan hormat Bapak Sekda, Kepala Bapeda, dan Ketua Tim dari UNIPA, kami persilakan untuk mengambil tempat depan yang telah disediakan. Dengan hormat kami mohon sediaan Bapak Kepala Dinas Pendidikan untuk memimpin kita dalam doa pada Bapak mengucapkan. Izinkan saya memimpin doa ini menurut keyakinan Kristen Protestan atau doa. Pencipta langit dan bumi, Bapa yang kami anak-anakmu sapa sembah muliakan. Hanya di dalam satu nama yang besar, nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, sebab ketika kami hidup tidak setia kepadamu, Tuhan tetap setia pada janji pemeliharaan bagi kami. Ketika kami hidup tidak setia kepadamu, Tuhan tetap setia pada janji-janji berkat-Mu bagi kami tiap-tiap hari. Pagi ini kami ada di sini untuk mengikuti sosialisasi yang akan disampaikan kepada kami sekalian terkait dengan pembangunan yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Kami lemah dan terbatas, oleh sebab itu kami mohon campur tangan Tuhan beracara bersama kami dalam kegiatan ini, supaya ada hal-hal baik yang dapat kami tindak lanjuti demi kelanjutan pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan. Pakai kami semua sebagai alat di dalam tangan-Mu untuk menyatakan kuasa kasih dan kehendak-Mu dalam melayani masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan ini. Narasumber dan kami semua yang hadir, Tuhan berkati. Jauhkan kami dari susah mara bahaya, penyakit dalam bahkan maut sekalipun, dan biarlah acara ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih pada para dinas pendidikan yang telah kita dalam doa. Cara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu Bapak Ibu tamu undangan mohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku,
Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan terus membuka acara secara resmi dari Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Selatan, pada Bapak Sekda, disilakan. Syukur pada Tuhan karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan aktivitas bersama. Di hari ini kita diundang oleh Bapeda dalam rangka Bapeda mau berkontribusi dengan kita sekalian mengembangkan coklat Transcity. Kalau kita ikuti cerita masa lalu, maka salah satu yang mendorong adanya Kabupaten Mansel adalah karena di masa lalu Transcity pernah punya perkebunan coklat, karena itu mengundang orang sekitar untuk lebih banyak bermukim di wilayah Transcity. Coklat Transcity di masa lalu pernah berjaya, dan karena itu cukup banyak orang, dan akhirnya dengan perkembangan aktivitas masyarakat, maka beberapa distrik yang sekarang ini layak menjadi kabupaten. Karena itu kita tidak bisa lupa dengan coklat Transcity. Sekalipun hari-hari ini tidak sebagus masa lalu, oleh karena keadaan sudah berubah. Dan sekarang kita sedang berupaya mencoba membalikan kejayaan coklat itu dengan banyak hal. Yang pertama, kita coba hidupkan lagi mantan kebun-kebun yang tadinya dikelola PT Coklat. Awalnya kita bangun menggunakan skema koperasi. Mantan karyawan bentuk koperasi, kemudian Pemda subsidi. Awalnya mereka kasih proposal karena ikut. Kalau Pemda sudah alokasikan 10 miliar, harapannya mereka bisa mandiri dalam waktu 3 tahun. Mereka tawarkan 200 hektar yang akan dikelola, dan itu sudah cukup bisa menghidupkan beberapa mantan karyawan dalam 3 tahun. Dalam perjalanan ternyata hitungannya tidak begitu. Jadi hitungannya tidak seperti itu. Duit sudah lewat, mandiri itu tetap belum. Nanti mereka bilang salah satu ini ada kepala dinas perhubungan, karena ada beberapa kebun yang tadinya menurut mereka sudah tentukan, karena mereka tidak berkomunikasi baik dengan perhubungan, padahal ternyata itu area pengembangan badan. Akhirnya kebun sudah dirawat, ikut jadi area pengembangan badan. Akhirnya molor lagi. Kemudian sesudah kami ikut, karena saya dan Pak Bupati juga di situ di koperasi, kami bicara dengan beberapa expert dari luar, menawarkan solusi. Salah satu kemudian yang kami tempuh sekarang adalah di Cokran itu dibikin PT, makanya ada FEB. Jadi koperasi membentuk PT yang berkonsentrasi di kebun. Tapi PT ini tetap PT yang nirlaba, ya, tidak mengejar
profit untuk pemilik. Dia mengejar profit untuk kesejahteraan pekerja dan masyarakat sekitar. Jadi dia tergolong organisasi nirlaba saja, sekalipun bentuknya PT. Ada aktenya. Karena itu, sekalipun dia bentuknya PT masih mendapat bantuan dari berbagai donor, termasuk kami terakhir PP dapat dari Rabobank, bank terbesar di Belanda. Mereka kasih kita duit cash 1 miliar lebih dan mereka kasih 2 expert untuk mendampingi PT Coklat ini. Nanti ada tenaga keuangan dan tenaga ahli untuk Coklat. Kita punya direktur sekarang Pak Michael, karena kita bikin open bidding untuk merekrut Pak Michael ini. Syaratnya harus orang Eropa, orang bule. Jadi kita sempat seleksi dari beberapa pendaftar, saya dan Pak Bupati, karena komisarisnya Pak Bupati dan saya. Kami mewakili koperasi, jadi di akte itu saya komisaris dan Pak Bupati, tapi tidak punya hak kepemilikan. Jadi jangan ada mengira itu PT Coklat punya Pak Bupati dan saya, punyanya koperasi. Tanah itu kan semua kami ingatkan lagi, tanah itu 4.000 berapa? 4093 hektar itu adalah tanah Pemda, bukan tanah. Tanah ex HG punya, HG ya, sertifikat lah. Jadi ini tanah bukan karang-karang, ini sertifikat loh. Sertifikat hak guna usaha punyanya PT Coklat yang ketika PT Coklat bangkrut, kepemilikannya diambil alih negara karena dia berutang ke bank. Kemudian kepemilikan dari Kementerian Keuangan itu dialihkan ke Pemda. Salah satu syarat adalah kita waktu itu Pemda mengajukan proposal penggunaan. Kita kasih tahu akan bangun perkantoran, kita kasih tahu akan dikembangkan bandara, kita kasih tahu akan sebagian akan menjadi area pemukiman, yang lain dipertahankan Coklat, minimal 1.000 lebih akan menjadi Coklat. Dan karena itu disetujui. Jadi kalau orang tanya kenapa bandara, iya karena punya proposal kita untuk dapat menyebut bahwa akan dibangun bandara. Dan beberapa kali kita disupervisi oleh Kementerian Keuangan dalam rangka menilai apakah aset yang diserahkan ke kita dimanfaatkan atau diterlantarkan. Karena itu sekarang kita pemerintah daerah masih tetap concern membantu koperasi dan PT Coklat. Proposalnya masih sama, nanti dalam ketika ada 12 miliar mereka akan mandiri. Jadi ini tanda-tanda baiknya kita akan lihat ke depan, karena itu Pak Amir ya, Bapak yang akan jadi tempat untuk menyalurkan hibah ke PT Coklat. Kami pindahkan dari Kesra ke pertanian, karena kalau ditulis di Kesra rekening belanjanya terbaca bantuan sosial, padahal itu diambil dari dana khusus untuk pengembangan ekonomi. Di SKD tidak terbaca pengembangan ekonomi, terbaca peningkatan kesehatan kalau nggak salah. Iya ya. Jadi karena Kesra, rupanya Kesra itu kalau kita masukkan belanja di Kesra, padahal membantu Coklat, dia terbaca membantu kesehatan. Hal yang sama dengan pendidikan. Padahal kan kita mandatori pendidikan yang kurang, mandatori kesehatan sudah tercapai. Kalau kita bantu lagi di Kesra itu mahasiswa, terbaca sebagai belanja kesehatan. Makanya kami bilang ya bantuan pendidikan itu di pendidikan dan ini di. Jadi ini kami penjelasan sekaligus supaya jangan sampai ada yang masih terus mengomentar kenapa Coklat terus. Ya, jadi itu kita membantu, bukan membantu, itu punya kita. Jadi hasil kita dan banyak sekali bantuan ya di situ. Sudah banyak bantuan masih belum juga bisa sendiri. Jadi karena itu butuh waktu. Pertama masalahnya kan banyak. Kebun itu kan coklatnya sudah tua sebenarnya. Secara teori mungkin dari Unipar kita, dia sudah tidak produktif. Sebenarnya umurnya dari rata-rata coklat sudah tidak produktif. Harusnya sudah diremajakan. Tapi kalau kita meremajakan, kita tidak ada duit cukup untuk kasih hidup ini karyawan. Karena itu pohon-pohon yang tua ini masih dipertahankan. Dan di samping itu juga sudah ada penyelaman ya di situ.
namun butuh waktu. Nah, padahal di satu saat yang sama atau juga dari masa lalu, kita punya kualitas coklat yang dianggap baik di luar. Nah, karena itu salah satu yang ditempuh Bapeda itu dan Unimpa itu mau mensertifikatkan wilayah geografis tertentu agar coklat yang datang dari wilayah itu bisa diklaim sebagai coklat Ransiki pada area yang mana. Karena nanti akan menentukan kualitas. Kalau kualitas kita makin baik dan kita punya nama, orang lain kan bisa ambil. Dari Manado dia bilang ini Ransiki. Karena kebun di Manado sana, Pak Sekda pulang Manado dia kasih nama Ransiki itu kebun kan, nggak menipu kan. Bisa jadi begitu. Tetapi yang Ransiki dalam konteks coklat adalah yang wilayah yang nanti ini mungkin dia akan diceritakan. Teknisnya bagaimana saya juga kan. Nah, begitu paham. Tapi semua itu tujuannya apa dalam rangka memberi perlindungan terhadap kualitas baik dari coklat Ransiki karena memang sudah banyak bukti bahwa coklat Ransiki itu memang punya kualitas yang baik. Nah, kami awalnya menduga datang dari pohon satu ke pohon yang lain, dari klon tertentu, padahal ternyata bukan. Ya, karena klon yang ditanam di coklat di Ransiki itu dari berbagai klon. Jadi yang mungkin pas adalah indeks geografisnya yang bagus. Ya, kalau memang ini mau disertifikat. Di samping juga memang mungkin klon-klon tertentu harus disertifikatkan. Karena ada kan yang bilang di sana. Jadi kan kami juga nggak ngerti-ngerti, tetapi ada yang sarankan bagusan satu jenis. Tapi ada juga yang bilang punya kan satu jenis. Justru yang perkawinan silang inilah yang membuat coklat Mansell itu unik. Itu yang pengalaman di sana. Jadi saya juga lama-lama jadi tahu coklat. Saya suruh Pak Sunti. Jadi ketika kepala dinas, kepala rumah sakit lapor, masih bagaimana dengan jenazah yang itu selesai periksa, orang kubur atau tidak disertai, busuk gitu. Takut lagi dia mau mengambil karena saya jadi masalah. Tapi kan saya bilang begini tadi, kubur. Kita kalau mengubur orang yang sudah mau busuk ini itu berbuat baik, jadi kubur. Sekalipun telinga kita sakit, pasti ada yang bilang dosa nanti keluarganya mau sudah dapat dulu pelaku baliknya nanti bapak yang kena denda. Tidak, kubur saya bilang. Karena masa lalu saya juga pernah gitu. Orang Manado kan cuma bilang Manado ini meninggal karena bisa sudah ini bukan korban kejahatan, ini meninggal karena sakit. Satu hari kami tunggu ada keluarganya mengaku. Saya bawa di Pasir Putih. Orang bertanya, memang kalau orang Manado pasti Kristen, 90% Kristen. Jadi kami kubur saja. Nanti dia bilang saya nanti dia keluarga datang mengamuk. Masa orang kubur orang mau busuk daripada lalat-lalat datang berkurang masuk neraka. Ini perbuatan baik. Tapi saya ke masyarakat bicara banyak enggak. Orang berkubur. Kita orang berdoa dengan Kristen. 1 minggu kemudian ada bapak, ada mama klaim dia orang pulang mengeluh dan muslim. Tapi dia keluarga tetap pegang tangan dengan kami, terima kasih. Dia tidak mungkin marah karena kami yang tolong. Begitu juga dengan bapak, ini perbuatan baik dan tidak terlalu sakit karena mau pergi kubur, nah kan keluar yang lagi. Sudah kumpul duit di situ beli peti dan bawa di utang. Nah, ya, memang ada begitu. Tadi saya bilang lagian bapak juga tahun depan mengadakan kantor jenazah. Itu kadang-kadang kantor jenazah itu harus disiapkan. Jangan-jangan kita yang betul takut ini kepala ini. Cuma tidak mati. Pasti. Tapi itu. Nah, karena itu saya mau cerita, saya lebih banyak bicara coklat. Kenapa? Begini. Karena kalau orang bicara tentang coklat, saya bilang begini. Kami melakukan banyak upaya di situ, kasih duit, kasih tenaga, kasih waktu. Tanpa digaji. Kalian masih mau bicara apa lagi? Kalau belum kita sabar. Kemarin itu saya bilang, saya juga dikasih coklat satu belum pernah di situ. Sampai dia kemarin kasih ada tamu dari BRIC. Saya bilang, tuh tanya coklat, saya bilang nanti saya bayar untuk kasih mereka rasa. Di coklat itu banyak orang mengira keuntungannya datang dari jual coklat bangkangan, itu bikin rugi. Kalian tahu.
kepala dinas Perindaku, Bapak mesti ajar orang berhitungan. Karena tinggal mau tahu kasih coklat. Lu mau bayar dengan apa ini gaji karyawan? Emang susu tidak beli, gula tidak beli. Tapi orang tinggal gaya-gaya. Kalau ada tamu datang ke situ kasih pak begini tuh orang, tepuk tangan itu. Padahal tugas kita kan harus buat dia mandiri. Belum terjadi dari penjualan coklat. Karena mesin-mesin juga yang dikasih itu skalanya industri kecil. Padahal untuk perkebunan loh, kita sudah bicara skala industri. Kebun itu kita sudah bicara skala besar sekali. Tapi kita membuat pabrik coklat itu skala rumah. Jadi yang di sana itu skala rumah. Kenapa skala rumahan? Ya karena paling tinggi 200, sekarang 200 barel. Permintaannya bisa jadi 2000. Tidak bisa kita penuhi. Karena memang mesin yang ada mesin besar. Tapi sekarang kan di sana ada Rida provinsi ada bangun gedung inovasi. Siapa tahu di sana bisa didorong lebih ke arah yang lebih massal. Tetapi itu kan ujung ya. Yang jadi soal sekarang itu orang sudah banyak kali ekspor. Berapa kali saya dapat panggil pelepasan ekspor coklat premium dari Mansel, provinsi Siak, di pelabuhan. Padahal yang jadi soal di kita adalah jumlah produksi kita terlalu kecil, belum sanggup memenuhi permintaan dari buyer. Terlalu banyak permintaan dan kita cuma penuhi sedikit. Karena itu di PT Coklat membuat komitmen kecil-kecil supaya bisa dipenuhi. Kalau permintaannya besar, kenapa belum bisa dipenuhi? Karena kebun yang dikelola belum sampai 200 hektar, sementara potensi di sana ada 1000. Berapa yang bisa pilih? 1.100 sampai 1.200. Ya, 1.100 sampai 1.200 yang sudah ada kebun coklatnya, tinggal bersihkan dan rawat. Kalau minta bantuan ke sana, datang mesin. Pergi minta ke provinsi, datang bantuan lain lagi. Padahal yang orang dulu itu kan kalau kasih bersih kebun itu duit cash untuk membayar para pekerja. Sesudah dia dipotong, dia harus dirawat supaya dia berbuah. Jadi duit cash untuk bayar pegawai bisa. Nanti orang bicara, kalau gitu Pemda Mansel di mana? Apa media? Kami kasih 1 tahun untuk itu. Provinsi komitmen lagi. Saya dulu waktu Pak Domingo saya bilang Pak Gubernur kasih doi. Yang bicara lain kasih doi. Nanti orang kasih program lagi, bibit lagi, apa lagi, nah, cocok lagi. Terakhir dia bilang begini, makanya keluar nggak bisa ditanam, bla 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 bla. Jadi orang sambung lagi. Saya bilang, loh kalau sudah dapat bibit terakhir harus disambung 7 lagi, sama saja dengan kalian tanam kan? Padahal itu bantuan. Jadi beberapa kali kita tidak cocok antara kebutuhan dan yang kita terima. Terakhir mungkin akan ada bantuan yang bagus, yaitu mesin-mesin dari ekonomi hijau. Itu nilainya 1 miliar lebih, itu pokoknya memang mesin-mesin untuk kerja. Nah, jadi itu banyak kali yang dianggap bersinergi di situ, ternyata bukan. Dan terakhir saya dengan Pak Bupati bicara, termasuk Kepala Bapeda dan satu, kami sudah pergi ke Bapeda Provinsi, kasih cash sekalian untuk pengembangan 200 atau 300 hektar kebun supaya segera mendapat 1000 hektar. Dan kalau itu sudah terjadi, ditambah dengan bantuan kita sudah ada sertifikat wilayah, kita juga Rebobank itu termasuk membantu kita mendapatkan sertifikat organik. Jadi itu duit yang dia kasih. Dan dia juga bilang boleh membayar tenaga lokal ya, tenaga ahli lokal ya. Jadi bisa jadi juga dicari dari penipai. Jadi itu duit itu tidak boleh untuk dipakai mengelola kebun, membayar upah dan lain-lain. Dia juga sudah tahu. Jadi kalau kita dapat sertifikat organik, harganya jauh lebih tinggi. Jadi di sana nggak pakai racun-racun. Memang produksinya kalau dilihat awal ada yang bilang jauh dari harapan, tapi berdasarkan yang informasi tidak beda jauh. Jadi nanti tidak akan pakai racun-racun, karena nanti sekali kita mengklaim organik memang
harus dibuktikan, dan di luar itu dia tidak harus percaya. Kalau ada yang ikuti kopi kita barusan yang masuk Jepang tertangkap dengan cemaran pestisida. Antar kita berpikir tentang bagaimana membuat produk-produk kita jauh lebih bersaing di masa depan dan berkelanjutan, tidak sesaat-sesaat. Kalau sekedar mengejar produk jumlah kuantitas, tidak menjaga kualitas, maka itu biasanya sesaat. Nanti masa depannya tidak baik. Tapi kalau kita semua menempuh segala sesuatu dengan baik, kemudian makin banyak orang yang terlibat di situ. Jadi di PT Cokran ini juga sebenarnya diharapkan mau menerima tenaga-tenaga yang lebih muda untuk masuk. Nanti akan dapat bimbingan dari tenaga-tenaga ahli untuk supaya masa depan di sana lebih baik. Nah, jadi kita berharap seperti itu. Dan sekali lagi terima kasih untuk kehadiran kita sekalian dan tim MIPA dan Bapeda dan seluruh panitia. Saya ajak kita semua berdiri untuk membuka kegiatan ini. Oh, ada MIPA. Iya, bertiga saja di sini. Oh, Pak. Ya. Tapi tengah ada supaya dalam pukul dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, saya Pak Daerah atas nama Bupati membuka kegiatan sosialisasi, inventarisasi dan penyusunan dokumen sertifikasi indikasi geografis kakao Ranci dengan membentuk TIFA bertiga bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sekda yang telah membuka acara kegiatan sosialisasi secara resmi. Kita berikan aplaus sekali-lagi. Baik, kita akan langkah ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Papua Indah.